Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 569-570 Tuan Muda, ini aku. Ketika matahari yang terik di Samudra Selatan sekali lagi muncul di atas kepala mereka, Kevin Ye dan Lin Sai Ling telah diam-diam bergegas kembali ke markas mahasiswa, Hotel Sang Zun Yu. Meskipun dia sibuk sepanjang malam, dia tidak melakukan satu hal pun yang dia suka. Namun, Kevin Ye sangat puas karena dapat mengangkat Dewa Iblis 9 revolusinya ke tingkat yang baru. Bagaimanapun, tubuh adalah landasan kultivasi dan iblis mendalam 9 revolusi telah memasuki tahap kedua pemurnian. Tubuh Kevin Ye sekali lagi menjadi tidak normal ke tingkat yang baru. Tubuhnya telah diperkuat, dan kultivasinya secara alami telah meningkat pesat, jadi dia tidak mencoba untuk memaksakan terlalu banyak darinya. Namun, lagu satu nafas asal campuran di tubuh Kevin Ye telah mulai berputar sendiri tanpa suara. Dia melompat dari keadaan puncak tingkat keempat alam Primordius 16 ke tahap awal tingkat kelima. Kevin Ye saat ini, apakah itu melatih tubuh atau mengolah cara kultivasi, telah mencapai tingkat yang baru. Jika seseorang menghitung ranah alam fana, maka dirinya saat ini telah melewati seluruh anak tangga, dan saat ia memasuki puncak Yuan Bumi, ia bahkan telah langsung mendekati tahap asal langit. Tentu saja, ini adalah hasil dari penindasan diri Kevin Ye. Karena saat ini, Kevin Ye tidak ingin menghadapi kesengsaraan api surgawi alam fana. Meskipun kesengsaraan api surgawi adalah jenis kesengsaraan ilahi terburuk, bagaimanapun juga, itu adalah jenis pembatasan yang dikenakan dao surgawi pada kultivator. Begitu kesengsaraan api surgawi diaktifkan, itu berarti sepasang mata telah memperhatikan Anda. Jika ia tidak memiliki keyakinan penuh untuk menang, Kevin Ye tidak akan berani mengambil risiko ini. Mendorong pintu terbuka, ia berjalan keluar dari ruangan. Kevin Ye bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi itu menyebabkan Qilong, yang berada di pintu, melompat ketakutan. Ya Tuhan! Qilong segera melompat dari tanah, dan kemudian, dengan keras memukul bantal di lehernya, saat matanya yang mengantuk rileks. Kamu membuatku takut. Saat dia berbicara, Qilong tiba-tiba membuka matanya, naik turun, dan dengan hati-hati mengukur Kevin Ye untuk waktu yang lama. Kevin Ye melambaikan tangannya di depan mata Qilong, dan berkata dengan bingung, Qilong, apa yang kamu lihat? Mungkinkah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Kata Qilong sambil dengan kejam menggosok matanya, dan berkata, Marsekal Ye, aku merasa kamu berbeda dari kemarin. Aku merasa kamu menjadi lebih tampan lagi. Mungkinkah satu bidikanmu memiliki efek seperti ini? Apa yang kau gumamkan? Kevin Ye tertawa, menepuk punggung Qilong dan berkata, ayo pergi, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan melakukan perjalanan hari ini. Oh. Qilong mengakuinya, tetapi dia tidak menyerah dan mengintip ke dalam ruangan. Berhenti melihat. Dia pergi tadi malam. Kevin Ye melihat pikiran Qilong dengan sekali pandang dan berkata dengan senyum tipis. Qilong sangat kecewa. Awalnya dia ingin melihat penampilan si cantik ketika dia bangun, tetapi dia tidak menyangka bahwa ruangan itu akan begitu kosong. Setelah berlari 2 langkah, Qilong berhasil mengejar langkah Kevin Ye, dan kemudian berkata kepada Kevin Ye dengan senyum jahat, Marsekal Ye, bagaimana pertempuran tadi malam? Bukankah itu sangat intens? Saya mendengar bahwa semua wanita cantik dalam tur berpemandu sangat berpikiran terbuka. Hehe. Kevin Ye berhenti dan menatap Qilong dengan senyum yang bukan senyum. Qilong, saya katakan, apa yang kamu pikirkan? Qin Guan dan aku tidak melakukan apapun tadi malam, kami hanya mengobrol sebentar. Tidak mungkin. Marshal Ye, aku tidak banyak belajar, tetapi kau berbohong padaku. Dia datang untuk mengetuk pintu di tengah malam hanya untuk membersihkan diri. Makna di balik ketukannya jelas. Kevin Ye terkekeh, terserah kau untuk percaya atau tidak. Melihat betapa mudahnya Kevin Ye mengatakannya, Qilong sama sekali tidak mempercayainya. Dia bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi tadi malam, tetapi Kevin Ye hanya tersenyum malu dan tidak menjawab, yang membuat Qilong merasa sangat tertekan. Saat itu pukul 8 pagi. Semua orang berbaris dalam 3 baris di lobi Hotel Sangri Ye dan memulai perjalanan mereka ke hari berikutnya. Tentu saja, perjalanan itu masih dijadwalkan untuk hari pertama, jadi kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak hal untuk dinantikan. Bas itu sunyi selama lebih dari 10 menit. Kevin Ye masih bertanggung jawab atas kelompok itu. Qin Yuxin masih mengenakan pakaian bergaya Korea hari ini, yang sangat menawan. Namun dibandingkan dengan kemarin,
Qin Yuxin berbicara lebih sedikit, dan hanya berdiri di jalur bas, matanya samar-samar terlihat saat dia menatap Kevin Ye. Selain Qilong, pada dasarnya tidak ada orang lain di kereta yang menyadari hilangnya kendali Qin Yuxin. Setelah turun dari kereta, 50 siswa aneh itu masih dipandu oleh Qin Yuxin ke pantai Mandala. Para siswa, kemarin kita mengunjungi pantai barat pantai Mandala, di mana terdapat banyak latar belakang humaniora dan sejarah. Hari ini, kita akan pergi ke pantai timur pantai, dan itulah puncak sebenarnya dari pantai tersebut. Ada selancar, menyelam, dan lompat tali pantai. Semua orang telah menggosok mata mereka. Jika ada yang ingin Anda coba, kamu bisa mencobanya sore ini sepuasnya. Ya, hebat, hebat. Aku akan menyelam. Masih ada lompat tali. Aku ingin bermain, tiba-tiba, antusiasme semua orang memuncak, seolah-olah mereka semua adalah kelinci yang gembira. Namun, sekelompok orang ini tidak tahu bahwa begitu mereka melangkahkan kaki ke pantai Mandala, sudah ada orang yang mengikuti mereka. Atau lebih tepatnya, ada orang yang mengikuti Qin Yuxin. Di depan pantai, di kursi gading putih, seorang pemuda mengenakan celana dalam dan kacamata hitam sedang berbaring malas. Di belakangnya, ada dua pria mengenakan baju lengan panjang dan jas berjaga. Tuan muda, gadis kecil bermarga Qin itu telah tiba. Pemuda itu mendorong kacamata hitam di hidungnya dan tertawa. Pelacur ini benar-benar punya nyali. Dia benar-benar berani datang. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Setelah jeda, pemuda itu melanjutkan apa yang dikatakan Xie Laoqi. Ini. Katakan yang sebenarnya. Pemuda itu berkata dengan tidak senang. Kami sudah mengirim orang untuk menemui Tuan Tujuh. Tuan Tujuh berkata bahwa gadis kecil bermarga Qin ini sudah melunasi semua uang yang ia utang kepada kami kemarin. Tetua ketujuh berkata bahwa ia menerima kebaikan yang besar dari keluarga Qin dan orang lain. Karena ia sudah melunasi utangnya, ia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Wajah pemuda itu menjadi muram, tidak ikut campur. Xie Laoqi berpikir bahwa itu memang indah, tetapi karena ia sudah turun tangan, tidak mungkin ia tidak ikut campur. Kau pergi dan katakan padanya bahwa malam ini, tuan muda ini harus melihat si jalang, Qin Yuxin, di tempat tidurku. Ini. Pemuda itu melihat bawahannya tergagap, dan berteriak dengan tegas, pergilah, dengan tuan muda ini dan seluruh keluarga Rong mendukungmu, apa yang kau takutkan, apakah Xie Laoqi akan memakanmu? Ya, tuan muda. Aku akan pergi sekarang juga. Sosok itu dengan bersemangat berlari dari pantai menuju restoran makanan laut di seberang jalan. Pemuda itu masih dengan gembira berjemur di bawah sinar matahari. Pria berjas hitam di belakangnya berkata, Tuan muda, gadis Qin itu, apakah Anda menginginkannya sekarang atau? Anak muda itu melambaikan tangannya dan mencibir, tidak terburu-buru, kucing dan tikus selalu harus bermain-main satu sama lain terlebih dahulu. Mari kita biarkan jalang kecil itu bahagia terlebih dahulu, kita punya banyak waktu, jadi kita juga bisa melihat sikap Xie Laoqi terlebih dahulu. Setelah terdiam sejenak, anak muda itu terus berbicara dengan dingin, sejak Xie Laoqi mendirikan yayasannya di pantai ini, dia semakin meremehkan keluarga Rongku. Dia baik-baik saja dengan guru lama, tetapi dia selalu tidak patuh pada tuan muda ini, kalau dia sudah tidak patuh lagi, maka percuma saja kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Tuan muda benar, kudengar Xie Laoqi telah menggoda tuan muda selama beberapa waktu sekarang, Anda harus waspada. Omong kosong apa tuan muda? Dia hanya bajingan yang dibesarkan oleh orang tuaku di luar. Sungguh mencari kematian untuk berpikir bahwa anjing seperti ini akan memanjat ke kepala tuan muda ini. Tentu saja, tuan muda, Anda adalah orang yang berhubungan langsung dengan keluarga Rong, apa gunanya Rong Dinghai? Pria berpakaian hitam itu menyanjung pemuda itu. Mendengar ini, pemuda itu merasa jauh lebih nyaman, jadi dia memberi isyarat kepada pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat tersenyum dan mengeluarkan teleskop dari sisinya dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu dengan cepat bangkit dari kursi, memegang teropong, dan melihat ke arah pantai timur Mandala. Cek, barang-barang orang Jerman ini benar-benar bagus. Aku bisa melihat semuanya dari pandangan sekilas ke permukaan laut. Seorang gongsi playboy duduk di pantai menatap permukaan laut melalui teropongnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Pemuda itu hanya ingin melihat Qin Yuxin, yang sedang menuju ke pantai timur. Namun tak lama kemudian, pemuda itu tertegun, teleskop di tangannya jatuh ke tanah, dia membuka mulutnya, dan air liur terus mengalir keluar, ini terlalu indah, ini terlalu indah. Pinggang ini, dada ini,
wajah ini terlalu bagus. Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Pemuda itu duduk di kursinya dan menarik pria berpakaian hitam di sampingnya, berkata, Ronghai, pergilah. Pergi cepat dan cari tahu tim macam apa yang dipimpin si Jalang Qin Yuxin di aula itu. Apa yang masih kau tatap? Cepat pergi. Aku ingin tahu situasi tim mereka sekarang juga. Ya, Tuan muda. Aku akan pergi sekarang juga. Di bawah terik matahari, lelaki berpakaian hitam itu buru-buru berlari ke arah pantai timur. Di sisi lain, pemuda itu tampak seperti babi, mengambil teleskop di tanah lagi dan mulai mengamatinya. Cek, dia terlalu cantik, jauh lebih cantik daripada si Jalang Qin Yuxin itu. Sial, jika tuan muda ini melihatnya lebih awal, mengapa dia repot-repot meminta sampah seperti Qin Yuxin? Tepat saat pemuda itu mulai bersemangat, penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam dan wajah berkepala babi muncul di teleskop. Pemuda itu begitu takut sehingga dia dengan cepat membuang teropongnya ke samping. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Saat dia berbicara, pemuda itu hendak bergerak. Namun, lolongan melengking tidak bisa tidak keluar. Tuan muda, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ini aku. Pemuda itu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang yang berlari dari belakang adalah orang yang baru saja ia kirim ke restoran makanan laut di seberang jalan. Namun, wajahnya sudah berubah menjadi hijau dan ungu. Bahkan ada darah mengalir di antara jari-jarinya. Ah Fu, itu kau bocah nakal. Apa yang terjadi? Pemuda itu bertanya dengan ekspresi jelek. Ketika orang berkepala babi itu melihat pemuda itu, ia tiba-tiba berteriak, Tuan muda, kau harus membalaskan dendamku. Aku pergi mencari si Laoki sesuai dengan instruksimu, siapa yang akan tahu bahwa sebelum aku sempat menyelesaikannya, aku sudah dipukuli oleh mereka. Lalu, mereka memotong 2 jariku. Tuan muda, ketika pemuda itu mendengar ini, amarahnya membumbung tinggi ke langit. Ia bangkit dan menendang kursi gading di sampingnya ke tanah. Sepertinya si Laoki telah mengeraskan hatinya untuk menentang tuan muda ini. Bagus, tuan muda ini akan menunggunya. Tuan muda ini akan membiarkannya melihat dunia Laut Selatan, siapa tahu siapa yang akan mengatakan siapa. Bab 570 Toksikologi Yu Haoran. Orang yang gemetar karena marah dan memiliki kilatan dingin di matanya tidak lain adalah tuan muda keluarga Rong Laut Selatan, Rong Dingguo. Menurut pendapat Rong Dingguo, si Laoki tidak pernah menjadi bagian dari faksinya. Sebaliknya, itu adalah kesalahannya karena melakukan kontak mata dengan kakak laki-lakinya yang rendah hati. Ini sudah membuat Rong Dingguo sangat tidak senang. Sekarang, si Laoki telah dengan berani menyerang orang-orang di bawah komandonya. Ini pasti dapat dianggap sebagai bentuk demonstrasi dan deklarasi perang. Tuan muda, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Tuan muda, jari-jariku. Orang yang bernama Ah Fu berdiri dengan rendah hati di depan Rong Dingguo dan menangis. Rong Dingguo mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Rong Dingguo mencubit ujung hidungnya, lalu melambaikan tangannya ke arah pria berpakaian hitam di belakangnya. Pergilah, tulis cek 100.000 dan biarkan Ah Fu pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Orang-orangku tidak bisa dipermalukan seperti ini tanpa alasan. Aku akan membuat keputusanku nanti. Melihat tuan mudanya murah hati dan telah setuju untuk membalaskan dendamnya, Ah Fu mengambil cek itu dan pergi dengan rasa terima kasih yang beribu-ribu. Ketika Ah Fu pergi, pria berpakaian hitam itu melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya, Tuan muda, si Laoki ini jelas tidak memberi kita muka, kali ini kita harus menjaganya dengan baik, sehingga dia tidak akan meremehkanmu, Tuan muda. Rong Dingguo menjadi malas saat ini. Dia mencubit dagunya dan tertawa ringan, tidak terburu-buru. Tidak peduli seberapa sombong dan lalimnya si Laoki, dia hanyalah seekor anjing. Ketika tuannya tidak ada lagi, aku dapat melihat bagaimana dia, seekor anjing liar, masih dapat menyebabkan keributan seperti itu. Pria berpakaian hitam itu terkejut dan berkata dengan takut, Tuan muda, Anda akan memukuli saya sampai mati. Bajingan itu mulai bergerak. Memangnya kenapa? Bahkan jika saya membunuhnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dengan orang tua yang melindungi keluarga saya, bahkan orang tua keluarga saya tidak akan berani melakukan apapun kepada saya. Bagaimanapun, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Rong. Itu. Tuan muda benar. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi, Rong Dingguo benar-benar duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dengan tatapan malas, dia bersandar di kursi pantai putih gading dan bergumam, tidak perlu terburu-buru. Dibandingkan dengan semua hal yang menyebalkan ini, mari kita lihat dulu kesenangan macam apa yang kita dapatkan hari ini. Saat dia berbicara, tatapan Rong Dingguo samar-samar melayang ke arah pantai timur pantai Mandala. Itu adalah pemandangan yang indah dan muda, pemandangan yang akan membuat orang iri. Hehe, hehe. Tepat saat Rong Dingguo kembali tertawa konyol dengan teropongnya, pengawal yang baru saja akan pergi ke pantai timur untuk mencari tahu lebih banyak berita berlari menghampiri. Dengan keringat bercucuran di punggungnya, dia tiba di depan Rong Dingguo dan menyapa dengan hormat, "Tuan muda. Anda sudah kembali. Apakah kalian sudah mengetahuinya?" Orang berpakaian hitam itu tertawa nakal, dan membuat gerakan, "Oke, Tuan muda, kami sudah bertanya-tanya dengan jelas." Pelacur kecil bermarga Qin itu tidak membawa tim dari Laut Selatan kali ini. Orang-orang ini semuanya adalah mahasiswa, dari Linhai, dan datang ke sini untuk liburan musim panas. Linhai, haha, ini adalah tempat lain yang jauh dari Kaisar. Asalkan mereka bukan penduduk asli Laut Selatan. Rong Dingguo tertawa dengan ekspresi mesum di wajahnya. Hehe, Tuan muda, saya baru saja melakukan survei cepat di tempat. Gadis-gadis Linhai itu semuanya cukup bersemangat. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, air liur pria berpakaian hitam itu mengalir ke seluruh tanah. Seperti kata pepatah, Tuan macam apa yang kau miliki, pelayan macam apa yang kau miliki. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalian bisa membantu Tuan muda ini. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika aku punya sepotong daging untuk dimakan, kau bisa makan sepotong sup. Sebentar lagi, kita akan punya F***K dan seekor kelinci. Aku jamin tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Kedua pria berpakaian hitam itu saling memandang. Tawa mereka begitu keras hingga terdengar seperti riak. Di pantai timur pantai Mandala, baik Qin Yuxin maupun Kevin Ye, tidak ada yang menyadarinya. Beberapa wajah serakah menatap mereka. Qin Yuxin masih mengikuti aturan lama, memimpin 50 lebih siswa dalam tur pantai-pantai timur. Tak lama kemudian, hari sudah siang. Sekelompok orang pergi makan di restoran makanan laut seperti biasa. Namun, restoran makanan laut hari ini tidak seperti kemarin. Melihat sekelompok siswa ini berkunjung sekali lagi, semua orang mulai dari pelayan hingga manajer lobi tampak menyambut mereka dengan hangat, seolah-olah mereka semua adalah cucu mereka. Semua orang tahu bahwa alasan mereka diperlakukan seperti itu sepenuhnya karena Kevin Ye. Makan malam berlangsung tanpa perlu dikatakan. Semua orang minum anggur mereka bersama dengan ramah dan ceria, dan bahkan Qin Yuxin minum beberapa gelas anggur di meja. Pantai sore sekali lagi memasuki waktu bagi semua orang untuk bergerak bebas. Setelah pengalaman kemarin, sekelompok siswa telah dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak sabar untuk berganti ke perlengkapan mereka. Dia menanggalkan pakaiannya yang biasa dan berganti ke pakaian pantai. Para pemuda dan pemudi energi di sekolah menengah ini disebut sombong. Di seluruh pesisir timur, Lin Sailing, Mia Fang, dan dua gadis lainnya mungkin yang paling cerdas. Pada saat ini, Mia Fang telah berganti pakaian dengan bikini yang dibawanya dari Lin Hai, rambutnya terurai di bahunya, tubuhnya memiliki rasio emas, dan wajahnya yang cantik seperti buah persik membuat penampilannya sangat mempesona. Meskipun Lana Qin tidak setinggi Mia Fang dan Lin Sailing, dia tetap sangat imut, dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Mengenakan bikini merah muda terlihat seksi dan imut. Dibandingkan dengan Mia Fang dan Lana Qin yang datang dengan persiapan, pakaian Lin Sailing jauh lebih biasa. Itu hanya rok pantai putih bersih. Ujung roknya berkibar tertiup angin laut, memancarkan kecantikan yang murni. Ketika Mia Fang, Lin Sailing, dan Lana Qin berdiri bersama, mereka benar-benar cantik. Hanya mereka bertiga saja telah menarik 80% perhatian pria di pesisir timur. Ya Tuhan, sangat cantik. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku hampir pingsan, Mia Fang terlalu cantik, bikini, bikini. Seumur hidupku, jika aku bisa menikahi salah satu dari mereka, aku akan bersedia, bahkan jika itu akan mengorbankan 20 tahun hidupku. Sekelompok anak laki-laki itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi dengan lembut, terlebih lagi, Yu Haoran telah menatap mereka. Jika bukan karena Fang Minli, dia mungkin sudah menerkamnya. Berbeda dengan Yu Haoran, Fang Minli sangat marah. Dia telah menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan pantai ini juga. Bikini bermotif macan tutul yang seksi, awalnya terasa enak dilihat,
Tetapi dibandingkan dengan Mia Fang dan yang lainnya, itu seperti perbedaan antara angsa putih dan bebek buruk rupa. Bagaimana mungkin Fang Minli tidak marah? Untungnya, pada saat itu, Mia Fang, Lin Sailing dan yang lainnya tidak memperhatikan anak laki-laki di pantai. Ketiga gadis cantik itu mengelilingi Kevin Ye, mengobrol tanpa henti di sampingnya. Jika Mia Fang dan dua orang lainnya telah menarik 80% tatapan mata para lelaki di pantai, maka Kevin Ye telah menarik 100% perhatian para perempuan. Kevin Ye telah menanggalkan pakaiannya yang biasa, hanya memperlihatkan sepasang celana pantai. Di bawah sinar matahari, kulitnya yang seperti batu giok bersinar sedikit, dan seluruh tubuhnya tampak seperti diukir dari kapak. Dia melompat dengan anggun dengan otot-ototnya yang kencang, terutama 8 otot di perut bagian bawahnya. Itu hanyalah reaksi hormon yang merangsang bagi setiap gadis. Tidak jauh dari situ, Zhang Qianyu terpesona oleh pemandangan itu, hampir tidak pernah meninggalkan tubuh Kevin Ye. Bahkan Qin Yuxin tercengang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, wajahnya memerah dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa sosoknya akan benar-benar begitu baik. Tadi malam, serius, aku benar-benar menderita kerugian besar. Namun, gadis-gadis berbeda dari anak laki-laki. Mereka tidak akan membahas sosok anak laki-laki secara terbuka, tetapi diam-diam meliriknya dengan mata mereka dan kemudian perlahan-lahan mengekspresikannya dengan tindakan mereka. Ada sekitar 50 orang, dan setengahnya adalah gadis-gadis. Meskipun mereka tersebar di seluruh pantai, dapat dikatakan bahwa mereka bergerak perlahan, tanpa alasan yang jelas, ke arah Kevin Ye. Pada saat ini, Kevin Ye tampak berada di lingkaran tengah dengan sekelompok gadis di sekitarnya. Melihat itu, Yu Haoran menggertakkan giginya, berharap dapat mencabik-cabik Kevin Ye dengan tangan kosong. Melihat tubuhnya yang ditutupi daging yang tidak berguna, dan membandingkannya dengan Kevin Ye, Yu Haoran memiliki keinginan untuk mati. Terutama pada saat ini, Fang Minli tampaknya kerasukan saat dia menatap Kevin Ye dengan bodoh, menggigit jarinya. Tatapan penghargaannya palsu, tetapi lebih dari itu nakal. Yu Haoran menjadi marah saat dia mengutuk dalam hatinya, jalang yang tidak tahu malu. Menarik Fang Minli yang berada di sampingnya, barulah Fang Minli tersadar, wajahnya memerah. Sudah cukup melihatmu, kata Yu Haoran dingin. Fang Minli menegang dan berkata tergesa-gesa, Haoran, aku tidak. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Saat ini, meskipun Fang Minli dan Yu Haoran berada di pihak yang sama, mereka berdua sudah berada di ranjang yang sama, mengalami mimpi aneh. Melihat Fang Minli seperti ini, Yu Haoran tidak lagi peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, dia menoleh dan mengerutkan bibirnya ke arah pantai, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Sayang, apakah kamu melihat itu? Itu area pendaftaran untuk menyelam di pantai. Tunggu sampai kamu pergi ke sana. Mendengar kata-kata Yu Haoran, wajah Fang Minli menjadi pucat pasi, dia menutup mulutnya dan berkata, Haoran, ini, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan sangat baik? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jika seseorang meninggal di sini, maka. Yu Haoran tersenyum tenang, sayang, jangan gugup, kami hanya mencoba menakut-nakutinya. Kamu bisa menyewa speedboat dan mengikuti kami. Jika saatnya tiba, aku pasti akan mempermalukannya. Bukankah ini juga pembalasan dendam untukmu? Mendengar kata-kata Yu Haoran, Fang Minli akhirnya sedikit rileks dan menganggukkan kepalanya, baiklah. Setelah selesai berbicara, jantung Fang Minli berdebar kencang saat dia berjalan menuju tempat pendaftaran. Melihat punggung Fang Minli, lalu ke Kevin Ye yang dikelilingi wanita cantik, Yu Haoran tak kuasa menahan senyum puas di dalam hatinya. Kevin Ye, oh Kevin Ye, kau telah merebut perhatianku berulang kali dan mempermalukanku. Hari ini, aku, Yu Haoran, akan mengambil kembali segalanya darimu. Bukankah kau hebat? Tidakkah kau berani melawan? Aku ingin melihat bagaimana kau masih bisa bersikap sombong setelah berubah menjadi anjing yang tenggelam. Jika kau tidak memanggilku kakek hari ini, hehe, jangan pernah berpikir untuk pergi ke darat.